Kedua ini yaitu terkait dukungan pemerintah terhadap Palestina, khususnya komitmen kita dalam memenuhi amanah yang dihadirkan di Undang-Undang Dasar 1945. Tentu menghentikan kekejaman Israel yang telah menelan korban lebih dari 35.000 nyawa saudara-saudara kita di Palestina, dan diantaranya adalah 15.000 anak-anak yang tidak berdosa. Maka untuk itu kami menyampaikan support dan tentunya dukungan kepada Panglima TNI. Bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan. Mengingat Gaza masih merupakan area perang, sehingga TNI telah menyiapkan alutsista beserta Panglima TNI, Kasat, Kasal, kita lanjutkan di sesi atau topik kedua ini, yaitu terkait dukungan pemerintah terhadap Palestina, khususnya komitmen kita dalam memenuhi amanah yang dihadirkan di Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pekan lalu, Bapak Menteri Pertahanan telah menyatakan beberapa hal. Saya sebutkan dua yang mungkin terkait dengan rapat kita hari ini. Yang pertama adalah tentu permintaan untuk gencatan senjata secara permanen. Ya, ini untuk diketahui bersama, keputusan memang bukan di kita karena ini diplomasi internasional. Lalu yang kedua, beliau menyatakan kesiapan Indonesia jika diminta oleh PBB untuk kemudian mengirimkan misi perdamaian. Kemudian ada satu lagi yang terkait, yaitu juga terus melakukan misi kemanusiaan, yang ini kami apresiasi terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan dan TNI yang sudah dengan segala upaya membantu misi perdamaian, misi kemanusiaan, terutama juga ketika membawa bantuan dari udara yang waktu itu dilepas oleh Pak Menhan, Pak Prabowo. Dan kita ingin lihat yang sudah dilakukan, kita sudah cermati, kita apresiasi. Yang ke depan akan dilakukan sesuai yang dinyatakan oleh Pak Prabowo dalam kehadiran beliau di Singapura, yaitu kesiapan TNI untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Ini rapat nggak akan panjang Pak Wamenhan, kami hanya ingin dengar apakah pernyataan Pak Menhan itu betul sudah diikuti di bawah, sudah dilakukan persiapan-persiapan yang memang diperlukan jika PBB kemudian meminta Indonesia untuk mengirimkan atau ikut mengirimkan misi perdamaian. Silakan Pak Wamenhan. Terima kasih pimpinan rapat. Sebelum nanti Panglima TNI akan memberikan penjelasan tentang kesiapan pengiriman pasukan kita di Gaza, sekali lagi saya ingin menyampaikan pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI Bu Mutia Hafid, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Sugiono, yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan saya hormati para asisten Panglima TNI dan Komandan PMPP dan hadirin yang hadir. Latar belakang rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Regiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih. Sedangkan untuk kendaraan pendukung, diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Kami sudah menyiapkan data kebutuhan room kiblat. Selanjutnya visualisasi room kiblat dapat hadirin saksikan melalui video singkat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1.
Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas, baik bidang personil dan material, sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UNPCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasan dari Panglima TNI. Mungkin kita dengarkan
satu persatu menguatkan saja apa yang sudah disampaikan Panglima TNI dari masing-masing kepala staf. Dimulai dari Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, kemudian Udara. Silakan Pak Maruli. Terima kasih pimpinan rapat dan juga peserta rapat sekalian. Kami dari Angkatan Darat, kalau dilihat dari paparan tadi, kami menyiapkan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan kami ada 3 unit, kalau dipakai 1 unit saya pikir tidak ada masalah. Itu memerlukan sekitar 300 personil, 298 personil untuk gelar 1 rumah sakit. Jadi kami siap untuk mendukung pelaksanaan dukungan untuk di Gaza. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Kepala Staf Angkatan Laut, silakan. Terima kasih pimpinan untuk dan seluruh anggota Komisi 1 DPR yang terhormat dan saya muliakan. Untuk Angkatan Laut secara umum siap, dan 2 KRI kapal rumah sakit baik Dr. Wahidin maupun Dr. Rajiman akan kita siapkan. Kondisi saat ini juga masih dalam kondisi siap. Berikut helikopter yang on board nanti juga akan kita siapkan, dan kru termasuk mungkin rumah sakit lapangan dari marinir juga bisa kita bawa sekalian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Kepala Staf Angkatan Udara. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pimpinan rapat beserta yang kami hormati anggota Komisi 1. Mohon izin kami dari Angkatan Udara, seperti yang tadi disampaikan dari Panglima TNI, kesehatan lapangan juga kami siapkan. Kemudian kami juga menyiagakan pesawat terbang apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk mengirim pasukan. Kami menyiapkan 5 pesawat Hercules ke tipe J, 130J yang baru, memang kesiapan 4, 1 reserve, kemudian termasuk Boeing 737 seri 400. Beberapa kelebihan kekurangan apabila menggunakan Hercules yang baru tipe J dengan Hercules yang lama, lebih efektif menggunakan yang baru. Kemudian Boeing 737 juga demikian, bisa mengangkut 124 personil, dan alternate base, tujuan yang kita gunakan sementara diplot di El Aris, Mesir. Kita juga sudah pernah melaksanakan pengiriman bantuan ke sana. Terkait dengan helikopter yang digunakan tadi sudah dijelaskan oleh Panglima TNI, kita menyiapkan helikopter Dolphin yang juga sekarang digunakan oleh Basarnas. Demikian Ketua yang bisa kami jelaskan, terima kasih. Terima kasih Kepala Staf Angkatan Udara. Dari Bapak Ibu yang terhormat, silakan Pak TBH. Terima kasih Panglima yang saya hormati dan saya banggakan tentang penjelasannya. Kami mendukung apa yang dipidatokan oleh Pak Menhan, dan ini harapan kita semua untuk bisa berpartisipasi dalam perdamaian dunia sesuai dengan konstitusi yang kita pegang. Nah, kalau kita dapat mandat, gitu kan, itu bisa bentuk peacekeeping force atau mungkin military observer, ya. Nah, kalau misalnya Bapak anggap ini rahasia karena menyangkut kekuatan, ya tidak apa-apa, nanti kita WA-an saja, ya. Tapi kalau dianggap tidak rahasia, ya silakan dibuka. Begini, berapa kekuatan personil peacekeeping force yang siap dalam 6 bulan ke depan? Ya, siapa tahu mandat itu turun 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa perwira, pada umumnya perwira yang akan disiapkan untuk militer observer kalau kita partisipasinya hanya sebatas observer saja. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak TBH yang terhormat. Berikutnya Pak Dev Laksono, silakan.
Baik, terima kasih pimpinan. Ini sedikit pertanyaan teknis saja Pak. Ini bila mana kita mengirim baik peacekeeping force ataupun juga membuka rumah sakit lapangan, ini apakah kita buatnya itu di seputaran jalur Gaza di daerah Rafah atau di Egyptian site-nya ini Pak? Ya, terus lalu bagaimana koordinasi dengan IDF-nya itu, karena mengingat kita kan dulu punya rumah sakit tapi dibom habis juga di jalur Gaza. Nah, lalu kalau kita ini buka rumah sakit lapangan, yang amannya itu di mana? Apakah kita bisa masuk ke sana, terus kita bisa mengevakuasi para korban yang luka, terus bisa merawatnya dengan baik, ya? Jadi jangan juga nanti kita buka rumah sakit di sana di wilayah jalur Gaza, tapi akhirnya jadi serangan bom juga dari IDF, karena itu terjadi kan kemarin-kemarin ini refugee camp justru juga diserang juga. Nah, terus kalau memang kita buatnya itu di Egyptian side, nah ini koordinasi dengan Egyptnya ini bagaimana? Apakah karena kemarin aja kan waktu kita bawa kapal rumah sakit kita kan tidak boleh merawat juga, hanya boleh unloading humanitarian aids yang dikirim masuk ke sana. Nah, ini teknisnya seperti apa ke depannya agar jangan sampai usaha kita akhirnya sia-sia. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dev Laksono. Berikutnya yang terhormat Pak Helmi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Panglima, para Kepala Staf Pak Wamen, kami menyampaikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya bahwa ini adalah tugas dan misi yang sangat mulia sekali, terutama dalam raker pada hari yang lalu kami juga bersama Bu Menlu telah menyampaikan sikap agar ada gencatan senjata dan tentu menghentikan kekejaman Israel yang telah menelan korban lebih dari 35.000 nyawa saudara-saudara kita di Palestina, dan diantaranya adalah 15.000 anak-anak yang tidak berdosa. Maka untuk itu kami menyampaikan support dan tentunya dukungan kepada Panglima TNI, dan semoga tentu tugas yang mulia ini baik dalam kaitan selaku peacekeeping force menjaga perdamaian maupun dalam tugas kemanusiaan memberikan bantuan kesehatan dan seterusnya. Nah, di halaman 14 Pak Panglima sudah menyampaikan bahwa ini ada checklist update kesiapan untuk pengiriman. Ya. Nah, disebutkan bahwa surat telah diajukan, ini telah diproses. Ya. Pertanyaan saya Pak Panglima, kalau boleh ada bocoran, sudah ada berapa negara yang telah mengajukan untuk menyatakan siap menyampaikan ataupun mengirim pasukan peacekeeping force ke Palestina. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.